Ini yang paling banyak digunakan di dunia. Ya, ini masih paling banyak digunakan di dunia masih AutoCAD. Jadi di Kebumen pun kemarin kita komunikasi sama beberapa rekan-rekan di konsultan itu tetap masih menggunakan AutoCAD. Jadi ini modulnya adalah menggunakan modul AutoCAD 2010. Ya. Jadi bagi kalian yang laptopnya mau diinstal AutoCAD, silahkan datang aja ke rumah Pak Umar. Pak, kenapa saya tidak download aja dari rumah? Ya, kalau tidak salah kapasitasnya itu 1 giga lebih. Ya, eman-eman kuota kamu untuk download aplikasi 1 giga lebih, terus datang antar aja ke rumahnya Pak Umar, nanti kita akan bantu untuk install AutoCAD-nya. Itu ya. Jadi AutoCAD 2010 itu sampai 2021, kamu nggak usah berkecil hati misalkan diinstal AutoCAD 2010. Itu sebenarnya sama, Mas. Tidak terlalu jauh berbeda. Ya, tidak jauh berbeda. Ini. Kamu bisa 2010, pasti bisa 2021. Bisa 2014, pasti bisa yang terbaru. Pak Umar itu yakin. Bisa yang terbaru. Jadi ini ada versi terbaru saat ini sudah keluar 2021. Ya, untuk bisa berkomunikasi AutoCAD kita menggunakan perintah komen ya, komennya nanti AutoCAD. Langsung saja kita scroll. Ini tampilan AutoCAD-nya seperti ini ya, tampilan AutoCAD. Ini ya view-nya, menu-menunya. Yang kedua, ini kursornya, ini 4 layarnya. Ini untuk komennya. Nah, gitu. Ya. Bisa juga dengan di model klasik AutoCAD-nya itu menjadi seperti ini. Ya. Ini nanti dapat kalian pelajari. Pak Umar, yang pengalaman Pak Umar itu kita tidak menghafalkan, tetapi kalau kita sering pakai perintah tombol fungsi ini, itu akan memori kita akan otomatis misalkan kita mau escape ya, membatalkan perintah. Tanpa kita menghafalkan ini kita bisa. Tapi kalau kalian bisa, ini tombol-tombolnya dipelajari, dibaca, fungsinya untuk apa saja, gitu ya. Baik, Omar akan langsung ini kombinasi tombolnya. Selanjutnya kita akan langsung ke bawah. Ya. Jadi kalau kalian nanti tugasnya itu copy paste, kita bisa lihat beberapa dari filenya. Jadi kalau tugasnya ini, kalau tugasnya copy paste, tugas copy paste atau tidak query, kita bisa lihat, insya Allah kita bisa lihat, Mas. Lihat melalui beberapa cara. Ya. Kalau ini kamu tidak beberapa cara, kita kan kita lihat bagaimana bagaimana untuk melihat bahwa itu copy paste hanya editan aja itu bisa. Ya, jadi kita insya Allah bisa. Baik. Ini akan kita langsung saja. Ini AutoCAD-nya baru terbuka. Jadi AutoCAD yang sudah terinstall punya Pak Umar 2021. Bagi kalian yang di bawahnya nggak menjadi masalah, sama ya, tidak terlalu jauh berbeda. Baik, itu. Baik ya. Nanti kita bisa lihat, kita langsung praktekkan saja di sini. Ini yang pertama, yang paling banyak, yaitu perintah line. Ya. Coba Pak Omar ingin dengar suaranya yang perempuan, mungkin. Si Adelia Anggun Maulidia. Silakan di-unmute, Mbak Adelia Anggun Maulida. Ya, silakan dibaca Mbak Anggun. Iya. 1.
Perintah len. Fungsi untuk membuat garis lurus atau garis miring. Command dengan menu bar, klik menu bar drawn, pilih len. Command dengan trubal, klik ikon pada trubal drawn. Command dengan keyboard, klik L plus Enter. Cara kerja. Setelah melakukan pengaktifan perintah dengan salah satu cara di atas, di command like akan muncul tulisan seperti ini. Ya, ini ya. Jadi, baik, terima kasih Mbak Anggun Maulidia, Adelia Anggun Iya. Maulidia sudah membacakannya. Jadi ini adalah line untuk membuat garis. Ya, ini harus wajib dikuasai. Ini bisa menggunakan menu draw, terus ikonnya seperti ini, ya. Ikonnya seperti ini, bisa juga klik ketik L enter. Bapak akan contohkan di sini. Ya. Ini tampilannya. Jadi kalau di sini kita cukup, Pak Umar akan mempraktekannya yang pertama dengan cara pertama, yaitu klik ikon yang ini. Ya. Oke, AutoCAD-nya ini kita klik sini. Klik. Ya. Lagi. Klik sini. Klik. Terus ini kan seperti ini. Misalkan komputernya kalian hanya mau membuat garis lurus. Ini kalau seperti ini kan agak bingung nih, muter-muter. Kita bisa tekan ya, caranya ini tekan F8 untuk mengunci horizontal atau vertikal. Tekan F8. F8 fungsinya untuk apa F8? Kita lihat. F8 ya. F8 berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi modus ortogonal dari AutoCAD. Jika modus ortogonal aktif, maka pergerakan kursor ketika menggunakan perintah AutoCAD hanya akan bergerak secara vertikal atau horizontal. F8. Jadi mengaktifkannya bisa menggunakan tekan F8. F8, terus kita sudah ngunci ya, ke kanan, ke atas, ya, horizontal atau vertikal bebas. Baik. Contohnya seperti itu. Nah, ini beberapa pekerjaan yang Pak Umar kerjakan ya, menggunakan AutoCAD. Baik. Baik. Kita akan buat yang pertama, ini kita akan buat garis pertama, panjangnya yaitu 100, 200, 300, 400 sama 500 ya, untuk pelatihan yang pertama. Kita Pak Umar kembali di sini. Ketikkan L, bisa yang kedua ketikkan L, komennya itu munculnya di sini, Mas. Ya. L enter. L enter. Ya, seperti yang tadi. Seperti sebentar. Seperti L enter, mana ya ini. Ya, ketik L enter. Ketik L enter. L enter. Selanjutnya klik atlas sembarangan. Ini sudah dikunci vertikal horizontalnya. Atau ini nih, klik ini. Lihat Pak Umar 8-nya F8 ini mati. Kalau ini hidup, kalau ini mati. Kalau mati bebas. Kalau hidup, ini hidup ya. Berarti orto, hanya horizontal sama vertikal. Misalkan ke kanan, masukkan 100. 100, enter. Terus untuk mengakhiri, enter lagi. Nah, ini kita sudah bisa membuat garis dengan panjang 100. Baik, kita buat lagi
ketikan L, enter, kita buat klik di bawahnya bebas ya. Klik sini ke kanan 200. Rumah kiri tekan enter. Lagi L, enter. Kita klik di sini, terus ke kanan, masukkan, tadi kan sudah ya, ini 100, 200, terus 300. Nih. Kita buat lagi 400. 400. Untuk mengakhiri tekan enter. Klik lagi 500. Enter, tekan enter. Bisa juga tekan escape. Ya. Ini, kita sudah bisa membuat garis dengan panjang 100, 200, 300, 400, dan 500. Ya. Itu. Bentar. Jadi, itu Mas, bagaimana caranya kita membuat garis. Ini garisnya sangat bermanfaat, kamu harus menguasai dengan betul. Ini membuat garis ini. Pak, saya ingin kayak punya Pak Umar, Pak. Ingin dikasih tulisan, Pak. Ini kan 100 dari mana? Nah, ini caranya, Mas. Tekan, memasukkan, kalau untuk horizontal atau vertikal, untuk ini untuk mengukur ya. Untuk mengukur vertikal atau horizontal, tekan ketikkan command DLI, dimension line. Ini. Ya. Ya, cara yang pertama kalau mau memberikan dimensi ini, ketik ini yang dimensi. Ya. Ini kan linear, yang linear bisa horizontal, bisa vertikal. Ya, cara yang pertama Pomar pakai ini, pakai toolbar, klik sini, klik ujung, klik ujung. Nah, terus tarik ke bawah. Kita sudah berhasil membuat garis sepanjang 100. Ya. Selanjutnya, klik sini lagi ya. Kita lagi, klik sini lagi. Kita bisa 200, nih 200. Ya. Lagi, atau bisa menggunakan DLI, dimension linear. Tekan enter. Ya. Enter. Sebentar, karena laptopnya Pak Umar bekerja 2 kali ya. Baik, gitu. Ulangi, DLI, enter, klik ujungnya, klik ujung sini, ke bawah. 100, 200, 300, buat lagi, DLI, enter. Ini 400, terus DLI, enter, 500. Ini contohnya gimana caranya kita sudah bisa membuat garis 100, 200, 300, 400, 500. Baik, gimana ya, Mas? Cukup mudah ya? Ya, ini. Pemar akan bacakan. Setelah melakukan pengaktifan perintah salah satu, Pemar akan ulangi. Di command line akan muncul tulisan seperti ini, ya. Maka kita klik di sebuah tempat di display sebagai titik awalnya. Setelah itu kita klik titik awal, maka di command akan lain muncul seperti ini. F8 atau Ctrl untuk ortho. Jadi ortho itu untuk mengunci horizontal sama vertikal. Ini sekarang kita akan buat garis miring. Miring. Tetapi coba ada di antara kalian yang siap, ada yang sudah laptopnya terkoneksi dengan internet atau tidak? Bisa angkat tangan. Yang terkoneksi dengan atau di depannya laptop ada kesulitan mungkin?
Nggak punya laptop, Pak. Tidak punya laptop. Terus? Saya punya tapi ada yang sudah rusak, Pak. Oke, punya rusak. Terus ada lagi? Yang sudah di depan laptop, gini, Pak, saya tidak punya laptop. Pak, laptop saya rusak. Pak Umar, silahkan kalian berusaha semaksimal mungkin besok pada saat hari apa begitu sama teman-teman kamu ke lab komputer untuk belajar AutoCAD di lab. Ya, untuk belajar AutoCAD, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Kalau tidak, dengan alasan tidak punya lab, Pak Umar takutnya suatu saat kamu itu kalau di dunia kerja, Pak, saya tidak bisa bekerja di bangunan, di gambar bangunan. Pak, saya tidak punya keterampilan. Kayak gitu. Alasannya seperti itu. Lebih baik saat ini kalian berusaha modelnya ya tadi, satu, menggunakan fasilitas komputernya di sekolah. Pada saat besok ini kan rencana ini tak rekam. Terus Pak Umar juga buat tutorial menggunakan YouTube untuk latihan-latihan ini. Nanti silakan kalian yang di lab bisa download nanti lewat YouTube. Ini kan prosesnya sedang tak rekam, mudah-mudahan nanti berhasil rekamnya, itu tak upload ke YouTube, kamu bisa mengikutinya. Begitu, Mas. Jadi mau tidak mau perkembangan teknologi saat ini harus pakai AutoCAD. Dan memang keputusan ini berat. Keputusan ini berat. Kami ambil Bapak dan Ibu guru kejuruan itu berat, tetapi ini adalah pilihan terakhir. Ya, Mas. Pilihan terakhir yang terbaik untuk peserta didik. Ya, kayak gitu. Jadi yang terbaik untuk peserta didik mau tidak mau ya harus mau caranya beli laptop ataupun menggunakan lab yang ada di sekolah. Karena efek pandemi yang luar biasa seperti ini. Laptopnya rusak ya silakan diperbaiki. Yang kalau laptopnya loadingnya lama, konsultasi aja sama Pak Umar. Pak Umar kalau nyala ya, Pak Umar akan coba memperbaikinya. Kalau yang penting nyala dulu. Pak Umar Pak, komputer saya lambat, komputer ini lambat. Pak Umar akan coba selama HP-nya itu nyala. Selama HP-nya nyala, laptop nyala, Pak Umar akan coba memperbaikinya. Tapi kalau nggak nyala, silakan bawa ke tempat yang lain dulu. Gitu. Mbak Ajeng, mana Ajeng ini? Ajeng Pristiana Stefani. Ya, ini ada. Silakan Mbak Ajeng. Sudah bisa Mbak Ajeng? Insya Allah, lumayan. Oke, Alhamdulillah. Satu lagi, perwakilan si Arung Nurwahyudi. Ya kan Mas Arung? Ya, silakan Mas Arung, udah masuk. Ya, Pak. Sudah bisa? Nggak punya laptop, Pak. Ya, punya laptop. Oke, silahkan. Kalau yang belum punya laptop, pada saat kalian silakan buat kelompok sesuai dengan menggunakan protokol kesehatan. Nanti izin sama Pak Umar. Pak Umar akan meneruskan nanti ke ketua jurusan untuk bisa menggunakan latihan menggunakan komputer di sekolah. Gitu ya Mas Arung ya. Dan teman-teman yang belum punya, solusinya saat ini yang terdekat seperti itu. Kalau insya Allah itu omber rezekinya. Jangan bilang Pak Umar punya fasilitas lengkap. Ingat, Pak Umar itu pernah mungkin ada yang pernah tak ceritakan. Pak Umar itu belajar komputernya ya belajar dulu dari rental, nggak punya laptop sama sekali. Pak Umar itu kerja pertama kali di perusahaan karena itu nggak punya laptop Pak Umar pada saat itu. Tapi Pak Umar punya keterampilan komputer. Ya, terus bekerja di perusahaan pertama ya karena komputer. Kedua juga karena komputer. Di SMK 2 juga salah satunya karena komputer. Ya sedikit-sedikit bisa. Sedikit-sedikit ya. Jadi itu Mas, jadi mau tidak mau harus belajar.
Gitu ya Mas, Mbak. Baik, kita ada waktu masih kurang lebih 12 menit lagi. Kita akan tambahkan satu, yaitu membuat garis tapi dengan sudut, ya, membuat garis menggunakan sudut. Ya, sini. Ya, untuk membuat garis dengan kemiringan sudut tertentu, silakan Pak Umar minta tolong dibaca yang Farhatun Nazilah. Mbak Farhatun Nazilah, silakan unmute. Ya, silakan Mbak dibaca. Untuk membuat garis dengan kemiringan sudut tertentu setelah mengaktifkan perintah line dan menentukan titik awal, ketik enter. Kemudian masukkan angka yang menunjukkan panjang dari garis tersebut dan diikuti dengan garis miring serta angka yang menunjukkan besar sudut yang diinginkan. Misal akan membuat garis sepanjang 100 dengan kemiringan 35 derajat, maka rekan-rekan ketikkan at 100 sudut 35. Kemudian tekan enter. Baik, Mbak, terima kasih Mbak sudah membacakan. Jadi Pak Umar harap, dan apakah ada yang belum bisa menggunakan keyboard di antara kalian? Ada tidak? Untuk menuliskan ketik add menggunakan keyboard. Keyboardnya keyboard komputer, bukan keyboard HP. Kalau keyboard HP insya Allah sudah bisa. Sudah tidak ada masalah ya untuk mengetikkan add ini. Terus kalau tidak. Kalau tidak gimana? Silahkan. Iya, insya Allah tidak, Pak. Ya. Kalau sudut ini letaknya di sebelah M ya. M kanannya itu akan ada sudut ini. Sebelah kanan M. Di laptopnya Pak Umar ada tombol M, itu sudut. Jadi kalau di komputer itu keyboardnya kita harus menekan shift untuk di atasnya. Ya. Bentar, Pak Umar coba. Ada masalah nggak? Pak Umar nggak usah perlu jelaskan ya gimana caranya membuat add ya. Insya Allah sudah banyak yang bisa. Karena Pak Umar Pak Umar menemui salah satu peserta didik DPIB ya kelasnya Pak Umar nggak usah sebutkan, itu belum bisa membuat add, ngetik sudut itu belum bisa. Ya, contohnya membuat sudut seperti ini, gini ya, add seperti ini, misalkan 100 sudut 30. Ini ada yang belum bisa. Pak Umar harap kalian harus secepatnya beradaptasi. Ini dipelajari paling enggak ya 5 menit sudah cukup lah membuat seperti ini. Add 100. Jadi, Pak Umar kembali lagi ke materi. Jadi, add itu ini khusus untuk miring ya. Kalau yang tadi lurus sudah. Yang miring itu add 100 itu panjang garis yang akan dibuat. Yang panjang garis ini 100. Misalkan 100-nya nanti 100 apa ini, 100 bisa senti, bisa mili, tergantung kalian. Ya, ini. Ya. Terus ini sudutnya. Sudut 35. Jadi sudut itu ini, Mas. Kalau kita perhatikan, kalau mau buat sudut ke sini, terus ukur sininya 35 derajat. Gitu. Ini harus dikuasai oleh peserta didik. Pak Umar akan contohkan. Ya. Yang pertama, yaitu kita akan contohkan panjangnya
taruhlah kita samakan terlebih dahulu ya, biar nggak bingung. Kita samakan yang ini dulu. 100 dengan sudut 35 derajat. Kita bawa ke AutoCAD-nya. Masukkan L, ketikkan L dulu, terus enter. Klik di garis sembarang ya, klik. Nah, kalau ada seperti ini kan tadi ortonya masih aktif. Kita bisa tekan F8. Ya, ditekan F8 atau ini yang tadinya ininya nyala, dimatikan dulu orto mode-nya. Ya. Add, lepas mouse-nya lepas. Nggak usah dipegangin mouse-nya, add 100 sudut 35, enter. Terus untuk mengakhiri enter lagi. Nah, ini kita sudah berhasil membuat garis ya. Omar ini sudah membuat garis sudut 35 derajat. Ini 35 derajat sudutnya. Jadi, terus kita akan ukur. Kalau ukur, ini kan untuk linear. Kalau ini yang untuk miring, aligned ya. Klik saja. Ini panjangnya 100. Ya, kita sudah berhasil membuat panjangnya sesuai perintah yang ini. Panjangnya 100 dengan sudut 35 derajat. Objek lain dengan panjang 100 dan kemiringan sudut 35 derajat. Baik, itu. Ya, contohnya kalau misalkan bingung ya seperti ini aja udah cukup. Ya, itu gimana caranya kita sudah belajar AutoCAD. Itu ada yang menyebutnya ilmu mahal, Mas. Ilmu mahal. Ya, ilmu yang lumayan mahal. Kalian kuasai itu insya Allah akan bermanfaat. Pak Umar nggak bohong. Ya, kuasai komputer, kuasai gambar bangunan, insya Allah suatu saat kamu punya CV. Suatu saat. Pak Umar itu nggak bohong ya. Keyakinan yang Pak Umar bangun, kenapa Pak Umar berani men-share video menjual kambing sekolah, terus tapi jangan sampai kalian punya laptop untuk game-gamean. Pak Umar itu nggak suka dengan anak-anak yang suka nge-game, itu nggak suka. Jujur aja. Ya. Pak Umar itu nggak suka, sama sekali nggak suka nge-game. Diajak PS-an pun Pak Umar nggak suka. Nggak bisa karena. Ya bukan berarti nggak mau belajar, memang mindsetnya Pak Umar yang Pak Umar bangun, nggak. Bahkan anak-anak Pak Umar tidak diperbolehkan game online. Karena kurang bagus. Ya. Jadi itu kalian yang punya laptop, manfaatkan dengan baik. Tanya sama Pak Umar. Kuasai buku ini selama 1 bulan, kuasai. Ya, untuk belajar nanti di gambar bangunan. Ini dasar loh, Mas, dasar. Belum, ini dasarnya. Kamu bisa menguasai dasar, insya Allah bermanfaat. Ya, itu Mas. Jadi ini sudah kita buat 3 panjang garis ini. Yang ini panjangnya sudutnya 35 derajat dengan panjang 100. Pak Umar akan coba lagi, yaitu kita akan membuat seperti ini, panjangnya 100, sudutnya 30 ya. L, enter. Ini ya, nonaktifkan dulu. Add 100 dengan sudut 30. Bentar. Untuk mengakhiri enter lagi. Nah, ini kita sudah buat sudut dengan panjang 100, sudutnya 30. Terus kita akan buat lagi. Nanti akan Pak Umar share di WA sama di Google Classroom untuk pelatihan hari ini. Line saja, kamu kuasai line. Ya. Ini terus kita akan buat 100 dengan sudut 45 derajat. Ya. Kita ketikkan L dulu, L, enter, klik sembarangan, sudut, ulang, L, enter, klik, ini, add, ketikkan add,
Masukkan panjang garisnya 100, sudutnya 45 derajat. Terakhir tekan enter lagi. Itu Mas, bagaimana cara membuat garis seperti ini. Kamu kalau bisa menguasainya, insya Allah kamu akan bisa menguasainya membuat bangunan gedung ini. Ini Pak Umar yang gambar. Di proyek ini Pak Umar ini, alhamdulillah Pak Umar bisa disuruh gambar. Kalau ini proyek dikerjakan bisa untuk beli laptop 1, Mas. Pak Umar sudah saja. Kalau sendirian ya, tapi Pak Umar mengerjakannya kalau sendirian, ini gedung bisa dikerjakan. Kalau orang 1 itu beli laptop 1 cukup. Beli laptop 1 cukup. Tapi ini dikerjakan oleh tim. Jadi dibagi menjadi 3 orang, ya Pak Umar ya dapat persetiganya. Karena tim kerja, kita kerja tim, kita tidak kerja Superman. Ini kalau kalian bisa menggambarnya menggunakan AutoCAD, ya. Ini progres di daerah Munggu, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Mungkin ada kalian yang berasal dari Munggu, Desa Munggu. Ini Pak Umar yang sedang dipasrai untuk gambar dan hampir selesai pekerjaan gambar-gambarnya. Itu. Ini ya, selanjutnya nanti ini kalian silakan buat untuk latihan. Setelah itu nanti hasilnya kamu membuat garis line ini, ya. Silahkan hasil latihan AutoCAD pada hari ini kamu nanti screenshot atau foto terus diupload ke Google Classroom. Ini lagi, kalian nanti Pak Umar akan kirimkan latihan pertamanya ini, ya, membuatnya. Terus kita bisa membuat perintah draw menggunakan line. Yang pertama ini sudut, yang kedua seperti ini. Terus kalian juga membuat ini, Mas. Perintah draw line latihan 1, persegi panjang 100. Caranya seperti ini. Ya, L, enter. Ya, misalkan sini, klik sini, geser masukkan, aktifkan dulu ortonya, ke kanan 100, terus geser ke bawah. Ya, kursornya geser ke bawah aja, jangan ke sini, tapi ke bawah 100. Ya, kursornya geser lagi ke kiri, biar larinya ke kiri. Enggak, jangan ke sana, tapi ke kiri. 100. Terus ini ke atas 100. Akhirnya tekan enter. Nah, selesai. Ya. Aja yang kedua kita buat persegi panjang 100 200. Ya. L, enter. Klik sini, ke kanan 100 200. Ke atasnya 100, ke kirinya 200 gitu. Ini kursornya tinggal diikuti ya, digeser-geser pakai mouse-nya. Kalau gambar pakai komputer itu harus pakai mouse. Kalau nggak pakai mouse nggak bisa. Ini terus 200, enter, terus geser mouse-nya ke bawah 100. Bentar. Ya. Selanjutnya kamu membuat ini. Ya. Membuat ini seperti ini untuk latihan 3-nya. Ya, itu aja dulu. Nanti kalau kebanyakan Mbok Nawane kamu banyak yang bingung daripada nggak maksimal, kita buat ini aja dulu. Garis ini yang panjang 100, 200, 300, 400, 500, terus sudut, ya, sudutnya nanti Pak Umar akan contohnya yang sudah jadi akan Pak Umar share sudut, terus membuat persegi panjang. Nilai tambahan kalian apabila bisa membuat seperti ini, ya, membuat seperti ini, kayak gini caranya. Ya, ke atas, misalkan ke atas dulu seperti ini ya. L ke atas 200. Terus ke kanan ini kan, ke kanan 150 untuk memperlancar. Ya. Ya,
150 ke bawah, ini 50 ke kanan, 50. Ini kursornya digerakkan aja terus masukkan kamu. Jadi tangan kanan di mouse, tangan kiri di keyboard. 50. Ya, 50 ini. Terus bawah lagi 50. Kiri 50. Bawah 50. Ya, ke kiri sini 100. Ke bawah 50. Ke sini masukkan aja 50. Ya. Ini adalah untuk pelajaran pertama kalian belajar AutoCAD 2 dimensi, yaitu menggunakan perintah line saja, hanya satu saja line, ya, hanya line. Nanti akan Pak Umar kirimkan kalian yang betul-betul diharapkan mau belajar AutoCAD. Kali ini Pak Umar akan kasihkan tenggat waktu 1 minggu ya Mas, Mbak. Halo? Siap, Pak. Ya, jadi waktunya ini 1 minggu untuk mengerjakan line. Kalian yang tidak punya laptop, kalian yang penting itu pekerjaan original, gitu aja ya. Original hasil karyamu, mau dikerjakan di sekolah terus difoto boleh. Itu 1 minggu lah, 1 minggu. Minggu depan kita ganti topik lagi. Itu aja Mas, Mbak. Untuk hari ini kayaknya materinya hanya satu, yaitu line. Harus satu. Line itu akan berfungsi saat kamu belajar DPIP. Baik, ada yang mau ditanyakan atau bertanya silahkan. Ada yang mau bertanya silahkan. Silahkan Mbak Astika. Ada kebingungan Mbak Astika? Halo, Mbak Astika? Iya. Enggak, Pak. Enggak ada kebingungan? Lancar? Enggak apa-apa. Oh ya, ada yang mau bertanya nih. Haris Ova, silakan Haris Ova. Izin bertanya, Pak. Apabila fungsi F8 itu tidak berfungsi, gimana, Pak? Biar F8-nya itu berfungsi. Oh ya. Baik. Pak Umar pernah menemuinya itu di set, ternyata ada di settingan biar gini aja. Pak Umar nggak bisa menduga itu laptopnya di mana, nanti japri aja ke Pak Umar. Nanti Pak Umar akan pandu. Ya. Baik, Pak. Pak Umar, untuk sementara caranya itu di sini yang orto, cari orto mode, Mas. Ini. Oh, sebentar. Pak Umar presentasikan dulu. Jadi menggunakan orto mode, ortonya itu diaktifkan. Ya. Sudah terlihat, Mas? Sudah, itu Pak. Cari di daerah sini, punya Pak Umar, cari yang artinya adanya orto mode. Orto mode. Kayak gini dekatkan kan nanti ada tulisannya. Mungkin AutoCAD-mu versinya lain, cari aja yang orto mode. Tuh, ya Mas. Sampun, nanti Pak. kalau bingung, Iya, Mas Ova silakan japri ke Pak Umar. Nanti akan Pak Umar pandu caranya. Karena terus kalau ada settingan di yang lain, mungkin nanti Pak Umar bisa cek langsung. Maunya laptopnya bawa ke rumah, nanti kita cek. Itu Mas Ova. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lainnya silahkan. Yang lainnya silahkan, Mas, Mbak. Angkat tangan. Kukuh Nurdiansyah, silakan, Mas Kukuh. Ada yang mau ditanyakan? Oh, belum keluar. Qurratul A'yun. Iya, Pak. Gimana? Sudah bisa mulai? Sudah bisa mengikuti hanya satu komen minggu ini? Insya Allah sudah, Pak. Oh ya, oke, baik. Baik, Mas, Mbak.
biar lebih efisien, silakan kalian yang punya laptop, kalian membuat, nanti Pak Umar akan kirimkan tadi ya minggu ini untuk belajar AutoCAD-nya line saja, hari untuk ini line berbagai macam gambar yang nanti bisa kalian kerjakan. Silakan kalian nanti bisa di screenshot. Caranya screenshot seperti ini Mas Mbak. Misalkan gini, Pak Umar contohkan ya, nggak apa-apa ya. Cara screenshotnya kalau misalkan kalian punya laptop biar nggak difoto, nggak difoto, ini kayak gini. Misalkan kalian belum bisa ngeprint kayak gini. Nah, ini kalian dekatkan aja terbagi menjadi yang penting jelas. Ketikan di sini snipping, SNI, snip di semua komputermu pasti ada. Ketik ini snipping, SNI, snipping tool. Nah, pilih new di sini. Klik new. Pilih sini. Ya, klik tahan terus lepas. Nah, simpan. Nanti misalkan line. Ini sudah bentuk gambar, Mbak. Kalau butuh lagi ya snippingnya ini kita atur dulu, misalkan kalian akan yang ini snippingnya new sini klik tahan lepas ya, ini udah terbentuk gambar JPEG, kalian tinggal transfer ke masukkan ke Google Classroom. 1 minggu atau berapa hari Mas menurut Mas Hasim ini, Muhammad Hasim, ketua kelas? Insya Allah 1 minggu bisa, Pak. Saya, Pak, saya berusaha, coba silakan. Tapi yakin kamu harus original, asli garapanmu, bukan garapan Pak Umar. Nggak butuh. Kalau Pak Umar bisa dikelabui gampang-gampang. Nanti yang tidak bisa itu di akhirat nanti kamu. Ya, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Baik, Mas Kausar mau bertanya, silakan. Al-Kausar Mutakin Ginting. No, nggak ada. Irfan Zamzami. Boten, Pak, boten. Oh, udah. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup itu. Yang betul ya. Belajar. Oh, Rafiq, mau tanya, Fik? Yang nggak punya laptop gimana, Bang? Yang tidak punya laptop bagaimana? Alternatifnya satu, yaitu kamu pertama alternatifnya ya, alternatif tidak punya laptop. Iya. Satu, main ke tempat teman yang punya laptop. Tapi ini tidak disarankan ya. Tapi ini tidak disarankan karena pastinya nanti akan kenawan itu nggak berkenan. Ya. Yang pertama caranya yaitu kamu buat kelompok kecil. Maksimal 10 untuk mengerjakan di lab. Satu lab ya, untuk mengerjakan di lab komputer. Seperti itu, Mas. Tadi juga jalan. Kedua alternatifnya ya beli laptop. Nanti komunikasi dengan Pak Umar. Iya, Mas. Ya, Bang. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ya. Oke. Selanjutnya ada lagi? Kalau tidak kita akhiri. Kita Pak Umar jarinya 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, meet kita pada pagi hari ini Pak Umar cukupkan. Mari mudah-mudahan jadi pelajaran hari ini yaitu line. Silakan nanti Pak Umar akan post di Google Classroom dan di WA. Silakan dikerjakan latihan, terus di screenshot, diupload ke Google Classroom.
Baik, mudah-mudahan kita meet pada pagi hari ini bermanfaat. Amin. Dan siapkan masa depan sebaik mungkin, mumpung kalian itu belajar. Seorang pelajar tugasnya adalah belajar sebaik-baiknya untuk mempunyai bekal di masa depan yang lebih baik. Dan Pak Umar akhiri dengan kalimat bahwa dengan SMK, dengan belajar di SMK, itu dapat mengangkat ekonomi keluarga. Kalian setelah Amin. lulus dari SMK, insya Allah bisa mengangkat ekonomi keluarga. Karena keyakinan yang Pak Umar bangun, insya Allah bisa. Ya, dan sudah terbukti beberapa alumni DPB bisa bantu bapak ibunya yang di rumah yang belikan ya sepeda atau sepeda motor, ada juga yang belikan mungkin baju dan lain sebagainya. Insya Allah itu. Jadi keyakinannya silahkan kalian belajar dengan baik, mudah-mudahan dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baik, mari pembelajaran MIT pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kita live dari grup Pak Umar tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kalau ada yang mau ngobrol secara pribadi nanti boleh.
Hmm.